memiliki Jaksa Agung baru. Kemarin, Jaksa Agung Prasetyo resmi dilantik. Pria kelahiran Tuban ini pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan periode 2003-2005. Prasetyo juga sempat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada tahun 2005 hingga 2006. Tapi yang jadi sorotan, ia adalah wakil rakyat dari Partai Nasdem. Seusai dilantik kemarin, Jaksa Agung Prasetyo menjamin tidak akan ada konflik kepentingan karena ia sudah mundur dari partai. Sejak tanggal jam 11 hari ini, saya diberhentikan dari keanggotaan Partai Nasdem, partai yang selama ini saya bergabung. Ini satu wujud bahwa kami punya komitmen untuk apapun amanah yang ada sekarang akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Namun sayang, Prasetyo pernah diduga tersangkut kasus hukum. Ia disinyalir terlibat dalam kasus korupsi kayu cendana di Nusa Tenggara Timur saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di sana pada tahun 99 hingga 2000. Ada juga dugaan keterlibatannya dalam kasus kredit macet yang membuat Direktur Utama Bank Mandiri ECW Delu ditahan. Nilai kreditnya mencapai 1 triliun rupiah. Aktivis anti korupsi pun mempertanyakan pengangkatan Prasetyo karena dinilai masih ada orang lain yang lebih pantas. Ya, pilihan Jokowi sebenarnya jauh dari ekspektasi publik, juga jauh terhadap dari ekspektasi kami selaku aktivis. Karena kami menilai masih jauh dan masih banyak orang-orang yang punya rekam jejak lebih baik dan punya catatan prestasi masa lalu yang lebih layak untuk posisi Jaksa Agung. Nah, ketika justru dan Prasetyo yang terpilih, menurut kami pilihan Jokowi ini sangat mengecewakan dan kemudian di luar harapan kita semua. Pro dan kontra akan senantiasa timbul dari pilihan-pilihan yang menyangkut pemerintah dan rakyatnya. Apalagi posisi Jaksa Agung tentu harus lepas dari segala kepentingan yang bisa membuat timbangan hukum berat sebelah. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu yang dipertanyakan dari pemilihan Jaksa Agung adalah kapasitas dan rekam jejak HM Prasetyo yang dinilai belum teruji. Integritas Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru teruji bila mampu menyelesaikan sejumlah kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dipilih oleh Pak Jokowi yang menurut kita dirasakan kemauannya menegakkan setidaknya 2 dari 3 isu yang kita maksud. Pertama adalah pembenahan institusi di lingkungan kejaksaan sendiri. Hal yang kita peroleh diduga dari biodatanya apa prestasi dia selama ini. Jadi sebenarnya kalau Jokowi mau memilih Jaksa Agung dari partai politik, pilihlah dari partai politik yang profesional, dari kata lain profesio. Orang profesional itu pertama orang punya kemampuan di bidangnya, kedua orang punya prestasi, ketiga dia punya integritas, keempat orang yang menunjukkan yaitu keberaniannya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang besar. Saudara, yang juga ramai dibicarakan masyarakat di pekan ini adalah masalah tes keperawanan terhadap calon poluan. Tes ini menuai pro dan kontra karena dinilai